Halo Mas Bro, jumpa lagi dengan Baistok. Di sini kita ingin kasih tips ya untuk pengguna USDX, yang masih menggunakan LM 1117. Gitu. Jadi sebenarnya regulator di sini apakah dia menggunakan LM 1117 atau dia menggunakan 7805 itu di sini panas, ya. Nah, ini panas. Ini dipegang panas, ini pun dipegang panas. Gitu. Bedanya di mana? Jadi bedanya kalau kita menggunakan yang 7805 ini lebih kuat, ini lebih tahan panas ini. Karena dia kan di belakang ada pendingin juga ya. Kemudian dia itu arusnya juga lebih besar yang bisa diantisipasi oleh 7805 gitu. Nah, cara kerjanya gimana? Gitu. Regulator itu sebenarnya cara kerjanya dia akan mengubah 12 volt menjadi 5 volt. Gitu ya. Ada selisih berarti kan. Selisihnya 7 volt. Nah, 7 volt itu dibuang menjadi panas. Gitu. Untuk kasus LM117 ini, kita juga sering alami ini panas kemudian rusak. Sialnya ketika si regulator ini rusak, mengakibatkan tegangan outputnya sama dengan tegangan input. Jadi outputnya akan terukur 12 volt. Kalau inputnya 12 volt, outputnya akan terukur 12 juga. Nah, 12 volt ini akan merusak ini, SI dan ini, FST. Gitu ya. Ini rusak, itu sudah pasti. Gitu. Kalau seandainya rusaknya regulator itu dia tidak mengeluarkan output, itu aman, nggak ada masalah. Tinggal ganti saja beres. Gitu. Jadi karena dia itu cara bekerjanya mengubah 12 volt menjadi 5 volt, kemudian selisih tegangan itu dibuang dalam bentuk panas, makanya ketika tegangan semakin tinggi, ini akan semakin panas. Gitu. Coba Mas Bro saat mengoperasikan yang model ini, dipegang belakang sininya. Ini panas. Gitu. Sebenarnya sama dengan yang model 7805 ini ya. Ini pun dipegang panas gitu, tetapi ini tuh lebih tangguh. Gitu. Jadi ini ya sepanas apapun ya aman lah ini. Gitu. Oke. Nah, tapi jangan khawatir ya Mas Bro. Gitu. Ini tuh sebenarnya nggak perlu diganti dengan 7805 gitu. Kalau Mas Bro punya PCB yang seperti ini, nggak usah maksa diganti bisa. Gitu. Caranya gimana? Caranya pasang dioda untuk menurunkan tegangan. Gitu. Diodanya bisa IN4148 bisa, kemudian IN4001, 4002, 400567 itu bisa. Gitu. Nah ini contohnya. Kita punya USDX yang menggunakan LM. Nah, ini kita pasang. Ini kita pasang dioda untuk drop tegangan. Gitu ya. Di sini. Nah, untuk drop tegangan ini bisa menggunakan dioda apa aja? Ya misalnya kita menggunakan dioda seperti ini bisa lah. Ini bisa. Tapi kan ini terlalu besar. Jadi kalau dipasang mengganggu estetika ya kalau dipasang di sini seperti ini. Gitu. Tapi misalnya kita punya dioda yang SMD, ini contohnya ya. Nah ini IN4148. Ini bisa dipasang. Tapi by stock kurang sreg gitu. Karena ini ternyata juga diameternya cukup besar ya. Nah ini kan kalau dibandingkan cukup besar. Jadi by stock lebih memilih yang model IN. Nah ini IN kecil, kecil sekali ya, kecil sekali, kecil. Nah ini kecil.
Nah, Bystock menggunakan yang IN4001 SMD. Kenapa IN401? Karena ini dropnya paling tinggi. IN4001 dia dropnya di 0,8 volt. Ya. Jadi kalau dia 12 ya nanti masuk ke sini, ke LM, sekitar 11,2. Itu sudah lumayan itu. Sudah lumayan menurunkan panas. Gitu. Ya, kalau kita pakai yang IN4007 itu bentuknya lebih besar sedikit daripada ini. Gitu. Satu bentuk. Yang kedua, drop tegangannya juga cuma 0,6. Jadi kalau tegangan input dari sini 12 sampai di sini 11,4 gitu. Ya, masih lumayan tinggi lah. Nah, kalau Mas Bro masih kurang srek ya, kasih kurang srek, pasang 2 gitu. Di seri saja 2. IN4001 dropnya 0,8 tambah 0,8 itu 1,6. Ya, 10, ya. Jadi masuk ke sini itu 10, ini makin dingin. Gitu. Kalau IN ini kan arusnya sekitar 1 ampere ya. Arus yang bisa dilewatkan 1 ampere. Sedangkan kebutuhan ini kalau receive itu hanya 0,06. 600 mili ya. 0,06. 60 mili. Jadi kecil sekali, itu masih bisa ditampung gitu. Jadi jangan khawatir Mas Bro kalau punya masih PCB aslinya ya. Ini nanti potong aja jalur ini. Nah ini potong pakai cutter. Nih, ini potong pakai cutter. Kemudian taruh dioda SMD di sini. Kalau masih kurang, pasang 2, 1, 2. Dipotong di sini, nanti di sini dioda, di sini juga dioda. Di seri aja gitu. Ya. Nah, ini jalur ini yang dipotong. Ini dipotong, kasih dioda. Kalau menurut Bystock sih 1 cukup ya. 1 itu sudah membuat ini dingin. Ini sudah dingin. Tapi kalau Mas Bro merasa ingin lebih aman lagi, pasang 2. Gitu. Sehingga nanti ini tuh nggak gampang rusak ya. Karena kalau ini rusak, dapat dipastikan ini dan ini akan rusak. Gitu. Ini masang dan nyopotnya repot Mas Bro. Gitu. Kalau masangnya gampang ya, nyopotnya agak repot. Terutama yang ini nyopotnya repot. Kalau ini karena kakinya agak deketan, ya relatif lebih mudah lah untuk masang dan copotnya ya. Kalau di Bystock ada solder uap ya, jadi gampang. Menyopot gampang, masang gampang. Gitu. Oke, itu aja tipsnya ya Mas Bro. Jadi jangan khawatir untuk yang masih menggunakan PCB aslinya, supaya lebih aman ini dan ini dipasang drop tegangan menggunakan dioda IN aja. IN4001 itu dropnya 0,8 volt. Oke, itu saja tips dari Bystock. Terima kasih sudah menyaksikan video ini.